Ya. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Bapak Gembala, Shalom. Ibu Vera, Shalom. Shalom semua. Selamat hari keluarga. Minggu. Ya, Ibu Nona, keluarga. Sitorus, Shalom. Keluarga David. Patikawa, Shalom. Ibu Tati, Shalom. Gregorio, Shalom. Puji nama Tuhan, kalau kita boleh ada di hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, amin. Pagi hari ini, yuk, mari kita mulai. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mau beribadah, kita mau menguduskan sahabatnya Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari, pagi hari ini saya mengundang semua yang rindu akan hadirat Tuhan. Mari kita mulai mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mari pribadi lepas pribadi mulai menaikkan mazmur bagi Dia. Saya selalu berkata, ucapan syukur cukup berkata, Tuhan Engkau baik. Itu sudah cukup. Ya, bagi kita yang mungkin bingung mau bermazmur seperti apa, katakan saja, Tuhan Engkau baik dalam hidupku. Engkau baik dalam hidup keluargaku. Engkau baik dalam setiap perkara kehidupan keluarga kami. Amen. Saat itu datang kepada Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan dirimu, jiwamu untuk masuk ke dalam tahta kudusnya Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Bapak kami yang baik. Bapak kami yang setia. Kami boleh bersyukur pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan saja. Kalau kami boleh ada karena berkat kasih-Mu Tuhan yang memelihara kami. Kemurahan-Mu lebih daripada cukup. Kemurahan-Mu Tuhan tidak dapat kami gambarkan, tidak dapat terhitung, tidak dapat terlukiskan. Karena Engkau besar, Engkau mulia. Oh, pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu boleh datang ke hadirat-Mu. Anak-anak-Mu boleh datang menyembah Engkau. Karena anak-anak-Mu tahu bahwa mereka menjadikan Tuhan sebagai kebutuhan. Karena itu anak-anak-Mu tidak dapat lari daripada Engkau Tuhan. Engkau lebih daripada nafas kami. Terpujilah Tuhan, kami besar. Terpujilah nama-Mu Yesus. Hanya dekat Allah saja Tuhan, kami tenang. Hanya dekat Engkau saja. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita angkat mazmur kita bagi Dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama Allah kami yang besar. Terpujilah nama Tuhan kami yang hebat dan ajaib. Engkau layak disembah, layak dipuji, ditinggikan, diagungkan sebagai Raja. Pujilah nama-Mu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang membawa kami menuju kemenangan. Dari kemenangan sampai pada kemenangan, Engkau yang membawa kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak kami. Mari kita semua sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia, buktikan Dia. Hanya dekat Allah, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalan,
sepanjang hidup hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Amin. Ada dekat pada Tuhan, ada kekuatan baru, ada perlindungan dan ada keselamatan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidup. Katakan dari hatimu, hanya dekat pada Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, indah bersamamu, indah bersamamu, indah bersamamu, indah bersamamu selamanya. Mari kita beri pujian, beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang hebat dan ajaib. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau tempat perlindungan kami, Tuhan. Tempat perlindungan, menara kekuatan kami. Engkau kemah kami yang teguh, kemah kami yang teguh. Engkau memberi keteduhan dalam hidup kami. Bersamamu Tuhan kami tenang Tuhan. Bersama Tuhan ada sukacita yang besar. Ada rasa aman dan nyaman. Terima kasih Bapa kami baik. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidup,
Sungguh indah bersamamu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidup. Amin. Sungguh indah bersamamu selamanya. Biar roh tinggal dalam hati kami. Roh itu yang akan membuat kami semakin kuat menghadapi setiap badai hidup kami. Roh itu yang akan membuat kami semakin tegar, yang membuat kami tidak takut akan masa-masa sulit yang akan kami hadapi. Biar roh-Mu itu tetap ada dalam kami, Tuhan, sehingga kami tidak menjadi seorang Kristen yang pengecut, yang mudah jatuh ketika menghadapi badai masalah kami. Tapi roh-Mu yang menguatkan kami, yang memampukan kami berdiri teguh. Apapun keadaan, apapun situasi, apapun pahitnya kehidupan, roh-Mu yang membuat kami kuat, roh-Mu yang membuat kami tegar, roh-Mu yang menguatkan jiwa kami, yang membuat kami dapat berkata, Allah kami hebat dan besar, Allah kami kuat, Allah kami dahsyat dan tak tertandingi. Allah kami Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, yang membebaskan kami, yang melepaskan kami dari setiap kutuk dosa. You are amazing, God. You are amazing, God. You are amazing. Terima kasih, Yesus. Pujilah Engkau Allah Abraham, Ishak, Yakub. Kami yakin percaya Tuhan. Walau kami terbatas Tuhan saat pagi hari ini, terbatas untuk berkomunikasi Tuhan, tatap satu wajah dengan wajah yang lain. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa Roh-Mu tidak terbatas. Bagi kami yang lemah, Tuhan akan memberi kekuatan. Bagi kami yang sakit, Tuhan akan menyembuhkan. Bagi kami yang kekurangan, Tuhan akan memelihara hidup kami. Bagi kami yang letih lesu, yang kekurangan iman, Tuhan akan menguatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami membuka ibadah ini dari awal sampai akhir. Suaranya. Amin. Shalom semua. Shalom. Apa kabarnya? Baik, keluarga Sitoru. Shalom. Ibu Betati, Ibu Vera. Shalom. Tuhan memberkati. Ibu Nona, Bapak Gembala, keluarga David. Shalom. Terus tetap kuat di dalam Tuhan ya. Halo? Semua dapat suara saya? Dengar ya? Kecil? Oke. Bagaimana? Sudah? Cukup ya? Oke. Baik, sebelum kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengar dulu yuk. Kita mau dikuatkan dari firman Tuhan, mungkin dari anak-anak sekolah minggu, atau mungkin ada yang mau bernyanyi, monggo sebelum kita mau memuji Tuhan. Ada anak sekolah minggu? Oke, ada nih. Ada dari Abang Jos. Luar biasa. Shalom semuanya. Shalom, Bang. Hari ini aku akan mengabarkan Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, sepanjang sabar dan besar kasih setianya. Amin. Tuhan itu panjang sabar ya. Terima kasih. Ada lagi? Halo Kak Timo. Shalom semuanya. Hari ini aku Shalom. mengabarkan ayat Alkitab dari Mazmur 23 ayat 4. Janganlah engkau bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu. Terima kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Ada lagi? Shalom semuanya, hari ini
Aku akan menghafalkan Amsal 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Puji nama Tuhan. Terima kasih, Kakak Sofia. Halo, Bang. Semuanya, ini aku Halo. membaca Tapan 5 ayat 21. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Bahagialah hari-hari kami seperti dahulu kala. Amin. Makasih. Ada lagi Kakak Mabel mau bernyanyi? Shalom semuanya. Shalom. Hari ini aku akan membaca ayat di Alkitab. Di Mazmur 150 ayat 1. Haleluya, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan berbada dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan caracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan caracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Makasih Kakak Mabel. Oke. Puji Tuhan ya. Nah, satu lagi nih, yang terakhir akan ada performance memuji Tuhan. Yang akan menyanyi lagu apa? Pemenang. Iya. Ya, 3, 2, 1. Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus baik. 3, 2, 1. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Dia Tuhan selalu berulang hati. Hari berganti hari tetap kulihat hatimu tak pernah berakhir. Syukur Tuhan Yesus baik. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, El. Puji nama Tuhan. Biar semua kita yang bernapas memuji Tuhan. Seperti firman yang Kakak Mabel sampaikan tadi ya. Puji nama Tuhan. Biar anak-anak kecil ini dari kecil sudah dicekoki oleh firman Tuhan. Biar nanti setelah besar dia akan terbang ya. Terbang ke gunung bagai seperti burung. Saya beberapa minggu ini dapat firman Tuhan di Mazmur 11 ya. Saya sangat diberkati Mazmur 11. Di situ ada tulisan berkata gini, terbanglah ke gunung seperti burung. Saat itu kita disuruh terbang seperti burung, padahal di sekeliling kita tuh banyak orang fasik yang udah siapin panah. Itulah iman orang Kristen gitu ya. Mau ada orang yang mau manah kita, mau berbuat jahat sama kita, apapun kejadiannya, kita suruh terbang aja sama Tuhan. Nanti Tuhan akan jadi pembela atas kita. Tuhan akan melindungi kita. Ya, itu firman ini saya pegang sekali. Aduh Tuhan, keren nih firman ini. Mazmur 11 itu keren banget firman Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Mari kita mau tinggikan Dia. Kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia. Semua semua pasti tahu lagu lama, judulnya Hanya Dekat Allah Saja, Aku Tenang. Tahu ya? Mari kita mau tinggikan Dia. Bentar.
Bentar, sorry saya ada kesalahan teknis di komputer saya. Oke. Mari kita tinggikan dia, kita sembah dia, kita agungkan dia. Semua bertepuk tangan. Aku senang daripadanya, aku selamatkan. Hanya dia Tuhanku, hanya dia kota benteng. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja. Aku senang daripadanya lah. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota benteng. Ku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja. Aku tenang daripada nyala keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lagu ini sungguh memberkati saya bahwa hanya dekat Allah saja saya merasakan bagaimana pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya. Amin. Mari kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Angkatlah tanganku Roh Kudus, setiap hari tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran,
agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus-kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Memberi syukur dalam simfoni indah. Ajaib, 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 ajaib Tuhan. Ajaib nama-Mu. Nama yang benar, Yesus nama yang kudus, kudus nama dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib nama-Mu. Nama yang benar, Yesus namanya. Nama yang benar, nama yang benar, Yesus namanya. Nanti Bu Dona akan berdoa untuk firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Baik, kita satu hati, kita berdoa untuk persiapan firman pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau berikan kami hari ini tubuh yang sehat. Engkau berikan kami kesempatan untuk duduk mendengarkan firman-Mu. Bagaikan mutiara yang berharga, Engkau berikan atas kami pagi hari ini. Engkau layakkan, Engkau perkenankan kami, bahkan Engkau benarkan hidup kami, sehingga kami pantas menerima harta berharga yang Tuhan mau sampaikan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk 1 minggu yang sudah kami lalui, semua oleh karena anugerah Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini, semua adalah kasih Tuhan. Siap kami minta Tuhan Roh Kudus berbicara kepada kami dengan bahasa yang sederhana Tuhan. Karena kami hadir dalam berbagai usia, dalam berbagai pengenalan, dalam berbagai pengetahuan akan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mampu memposisikan porsi yang tepat bagi kami pagi hari ini. Agar tidak setitik pun kebenaran itu lalu dari dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Shalom, terima kasih kalau kita bisa bertemu kembali di pagi hari ini. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Yang saya bagikan temanya itu apa arti atau apa sih kekayaan rohani. Kalau kita ditanya apa sih kekayaan duniawi, semua pasti bisa jawab. Kekayaan duniawi ada yang mungkin berkata, orang dianggap kaya ketika dia punya uang banyak. Orang dianggap kaya ketika dia memiliki rumah mewah, ketika dia memiliki banyak mobil, ketika dia memiliki banyak aset di dunia ini. Gampang banget kalau ditanyakan kita satu persatu memberikan definisi apakah itu kekayaan duniawi. Tapi pagi hari ini kita mau belajar sama-sama ya yang namanya kekayaan rohani. Anak-anak pun punya kekayaan rohani ketika mereka ngerti. Pasti, saya percaya karena firman ini nggak pernah ditulis dalam ukuran usia. Semua orang yang membacanya, semua orang yang bisa membaca
dan Roh Kudus menuntun dia, saya percaya mereka akan bisa memiliki pengertian. Karena Roh Kudus berbicara sesuai dengan porsi dari roh yang kita miliki. Dan apa itu kekayaan rohani? Jangan sampai kita hanya paham yang namanya kekayaan duniawi, sehingga kita kejar hidup ini, kita kejar. Ikut Tuhan aja punya motivasinya untuk apa? Supaya diberkati Tuhan. Karena yang kita kejar bukan Tuhannya, tapi yang kita kejar adalah berkat-berkatnya. Sehingga Mazmur menuliskan kan ya, Mazmur 49 ayat 20, Bapak Ibu boleh catat, nanti saya bacakan secara cepat. Mazmur 49 ayat 20 bilang begini Bapak Ibu. Saya bacakan, nanti saya simpulkan bahwa manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jadi pengertiannya begini di Mazmur 49 ayat 20, orang yang tidak memiliki pengertian tentang hidup, ya, orang yang tidak memiliki pengertian tentang hidup adalah orang yang menyia-nyiakan hidup. Dan orang yang tidak memiliki pengertian tentang hidupnya tidak bedanya dengan hewan yang dibawa ke tempat penjagalan. Hari ini kan kita semua melihat bahwa saudara kita sedang merayakan Idul Korban, ya, ada banyak hewan yang dijagal, hewan yang dibunuh, yang dikorbankan. Nah, jangan sampai hidup kita seperti hewan-hewan itu gitu loh. Hidup nggak punya arti, hidup hanya melakukan hal yang menurut kita itu benar. Tapi pagi hari ini Tuhan udah berikan sesuatu buat kita. Cuman kita nggak ngerti. Mari kita buka dalam Efesus 1. Efesus 1 kita simak baik-baik kalimat demi kalimat yang kita mau baca, karena ini bagus banget, luar biasa sekali firman Tuhan ya. Di dalam Efesus 1 kita mulai baca ayat 3 sampai dengan ayat 14 ya. Judul perikop ini adalah kekayaan orang-orang terpilih. Nah, judulnya kekayaan orang-orang terpilih. Jadi Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang pagi hari ini lagi duduk pasang telinga mendengarkan firman Tuhan, kalian semua Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku yang terkasih, anak-anakku yang terkasih, kita semua sudah menerima kekayaan rohani, hanya kita kurang mendalami, hanya kita kurang memahami, sehingga pengertian kita tuh menganggap bahwa orang ikut Tuhan itu harus kaya raya, ikut Tuhan itu harus diberkati, karena itu tandanya Tuhan menyertai. Jangan punya pemikiran itu sama aja kita kayak hewan yang mau dibawa ke penjagalan. Jadi kekayaan rohani yang dimaksud pagi hari ini kita mau pahami bersama supaya hidup kita memiliki arti dan berarti buat banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, kekayaan orang-orang yang terpilih kita mulai baca di ayat 3 sampai dengan ayat yang 14. Berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Berarti sudah terima belum? Telah mengaruniakan kepada kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa dikatakan? Segala berkat rohani dalam sorga, berarti begitu kita dipilih Tuhan, begitu kita menjadi umat pilihan, Tuhan langsung kasih bonus. Tuhan langsung mengaruniakan segala berkat di dalam sorga. Kita ingat firman Tuhan bilang gini, apa yang aku ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang aku lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Ketika kita melepaskan berkat sorga turun atas hidup kita di bumi, maka di sorga itu pun berkat Tuhan terlepas buat kita. Selanjutnya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Luar biasa enggak ayat ini? Ditentukan dari semula untuk jadi anak-anaknya. Ditentukan dari semula untuk menerima kekayaan rohani. Masih tertarik dengan kekayaan duniawi? Ketika kita dipilih Tuhan, Tuhan menentukan ini loh bagian kamu, ini loh warisanmu.
supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia di ayat 4 yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Bayangin, udah dapat kekayaan rohani, kita diberikan apa? Kunci untuk mengetahui rahasianya Tuhan. Betapa kayanya kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Ayat berikut 10. Sebagai persiapan kegenapan untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi firman yang kita baca ini bahwa bukan saja terjadi pada zamannya Rasul Paulus, tapi kita pagi ini itu pasti terjadi, Bapak Ibu, karena firman yang kita baca, firman yang kita teliti, firman yang kita percayai. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Roh Kudus adalah jaminan bagiannya kita. Ada guarantee. Kita punya garansi bahwa apa yang Tuhan katakan itu menjadi bagianmu. Jadi bukan cuma tulisan kosong, tulisan yang mungkin terjadi 2000 tahun yang lalu oleh umat-umat yang lalu yang mendahului kita. Tapi sampai hari ini dikatakan ini menjadi jaminan bagian kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, apa itu kekayaan rohani? Manusia lebih cenderung, ya, kecenderungan manusia itu pada umumnya, kecenderungan manusia pada umumnya adalah mendahului kekayaan duniawi, benar nggak? Merasa takut kalau kita nggak cukup keuangan, nanti kehidupan saya gimana? Saya nggak bisa makan, saya nggak bisa hidup, saya nggak bisa memiliki segala sesuatu, karena yang dikejar itu. Semakin kita mengejar kekayaan duniawi, maka kekayaan rohani yang sudah Tuhan berikan, yang Tuhan sudah janjikan, bahkan dimateraikan oleh Roh Kudus, itu akan apa? Semakin terabaikan. Kalau kita lebih banyak fokus, kejar yang namanya duniawi, itu rohani dijamin, Alkitab nulis, terabaikan. Kita nggak akan lagi tertarik dengan kekayaan rohani, nggak akan. Karena apa? Pikiran kita nih, di pikiran ini paling medan peperangan kita. Kalau isinya mungkin 3/4 duniawi, itu makin kecil lah porsinya untuk kekayaan rohani kita. Udah nggak bisa ditawar lagi, karena seperti itu akan terabaikan lama-kelamaan. Kekayaan duniawi itu ya, kalau orang yang mengerti bahwa porsi kekayaan rohani harus lebih besar dalam hidup kita, itu kekayaan duniawi tidak akan menjadi daya tarik dalam hidupnya. Yang akan terus dia kejar apa? Kekayaan rohani. Nah, kita kepengen tahu nih kekayaan rohani itu seperti apa sih? Ya. Sebelum kita mengetahui kekayaan rohani itu seperti apa, kita mau lihat dulu nih, harus tahu nih, bahwa orang yang mengejar kekayaan duniawi, orang yang terus-menerus fokus sama kekayaan duniawi, itu punya ancaman. Ada ancamannya. Alkitab menulis. Dan ini perlu kita waspadai. Bukan berarti kita tidak usah bekerja, kita tidak usah menabung, kita tidak usah memiliki ini dan itu, bukan artinya itu. Tapi berhati-hatilah ketika Tuhan memberkati kita secara luar biasa. Ketika kita saat ini dalam posisi yang tercukupkan, bahkan lebih dari cukup, mari kita mewaspadai kehidupan kita. Ada beberapa
beberapa hal yang saya mau bagikan, ancaman. Jadi hal-hal yang akan mengancam kehidupan kita ketika kita memberi ruang porsi kekayaan duniawi lebih besar dalam kehidupan kita daripada kekayaan rohani, maka hal-hal ini akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, ancaman bagi orang-orang yang terus-menerus mengejar kekayaan rohani jasmani. Ancaman yang pertama adalah dalam Matius 13 ayat 22. Dicatat boleh supaya saya bisa cepat menyampaikannya. Matius 13 ayat 22 berbunyi demikian. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu hingga tidak berbuah. Ya kan? Firman ditaburkan nih, ditaburkan pagi hari ini. Semua orang dengar firman Tuhan, ya. Dan ibaratnya ketika orang itu hanya fokus pada kekayaan materi dan kekayaan dunia, maka firman yang ditabur pagi hari ini itu seperti firman yang ditabur di semak duri. Semak duri itu akan menghimpit. Apa yang namanya semak duri? Kekhawatiran dunia, tipu daya, itu akan menghimpit firman sehingga pertumbuhan rohanimu nggak akan bertumbuh. Mau dengar firman sampai kapanpun, tapi kalau kapasitas pemikiran kita diisi hanya mengejar kekayaan duniawi, maka firman yang kita dengar itu mental. Saya akan coba baca dalam terjemahan lain ya, firman Allah yang mudah dimengerti. Begini Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Di dalam Matius 13 ayat 22 dalam versi firman Allah yang sederhana bilang begini. Benih yang jatuh di antara tumbuhan yang berduri menerangkan tentang orang yang mendengarkan ajaran tentang kerajaan Allah. Tetapi orang itu sering merasa khawatir dalam hidup ini dan cinta terhadap uang. Hal itu membuat ajaran yang pernah didengarnya tidak bertumbuh sehingga ajaran itu tidak akan menghasilkan buah dalam hidup orang itu. Nah, ini dia nih. Bahwa kekhawatiran, takut nggak cukup, ketika kita memberi, ketika kita memberikan persembahan, ketika kita berbagi kasih, ketika kita memberkati orang lain, kita takut, nggak cukup nanti nggak sampai lah. Begitu konsep pemikiran kita merasa tidak cukup, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Pasti akan terjadi. Karena apa yang kau khawatirkan, hal itu akan menimpa dirimu. Firman yang bilang. Jadi mau firman sehebat apapun ketika dia dengar, dia tidak akan bertumbuh. Ini ancaman yang paling berbahaya. Ketika porsi pemikiran kita tentang materi lebih besar dari mengejar kekayaan rohani, maka bisa dipastikan ancaman yang pertama bahwa firman Allah tidak akan pernah berbuah dalam hidupmu. Dan kekhawatiran dunia tipu daya akan menghimpitmu dan engkau menjadi orang percaya yang bantet di gereja. Mau tahun 2022, kehidupan imanmu akan bantet. Tidak ada perkembangan sama sekali. Flat. Ini ancaman. Jadi singkirkan itu. Porsi tentang berkat Tuhan. Itu udah menyertai kok. Akan menyertai dengan sendirinya ketika kita memberi ruang tempat untuk kita mengejar kekayaan rohani. Berkat Tuhan itu mah sederhana banget. Berkat jasmani dunia mah sederhana banget. Akan mengikutimu. Nah, ancaman berikutnya di dalam Matius 19 ayat 23. Ancaman yang pertama, bahwa orang yang mengejar atau yang terus berfokus sama kekayaan duniawi, dia tidak akan bertumbuh kerohaniannya, nggak akan. Yang kedua, Matius 19 ayat 23 berbunyi demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang kedua, ancaman yang kedua, sukar masuk kerajaan sorga. Apa sih kerajaan sorga? Damai sejahtera, sukacita, kebenaran, kuasa. Dia nggak akan pernah bisa menikmati kebenaran Tuhan. Sukar. Damai sejahtera, pasti nggak punya damai sejahtera. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, nggak ada damai. Kerajaan sorga kan bukan bicara tentang kerajaan, ada tahta, ada istana, tidak. Kerajaan sorga bicara kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan kuasa. Dia nggak akan memiliki kuasa menikmati berkat Tuhan.
Dia selalu merasa apa? Kurang, takut. Nggak akan bisa sukar masuk dalam kerajaan sorga, sukar menikmati kerajaan sorga, sukar mengalami kebenaran, sukar mengalami sukacita, sukar mengalami damai sejahtera, bahkan tidak punya kuasa menikmati. Itu poin yang kedua ancamannya. Yang ketiga, di dalam Lukas 6 ayat 24, saya akan bacakan ancaman yang ketiga. Lukas 6 ayat 24. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Itu ancaman yang ketiga. Celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Apa maksudnya? Poin yang ketiga ini. Saya akan bacakan dalam terjemahan yang lebih sederhana lagi. Di sini dikatakan gini. Firman Allah yang hidup, tetapi betapa besar duka cita yang akan menimpa orang kaya. Karena kebahagiaan mereka hanya di dunia ini saja. Mereka akan merasa bahagia cuman sampai di dunia, nggak sampai di kekekalan. Mereka hanya puas di mana ya waktu mereka dapat mereka puas, tidak kekal kepuasan mereka. Jadi itulah ancaman yang terjadi ketika kita mengejar kekayaan duniawi, fokus kepada kekayaan duniawi. Dan pagi hari ini sebelum mengakhiri, saya mau bagikan ada berapa ya? 1, 2, ada 4. Ada 4 arti kekayaan rohani yang harus Bapak Ibu ketahui, yang harus Bapak Ibu sadari bahwa sejak kita dipilih Tuhan, sejak kita menjadi umat pilihannya, Tuhan sudah memberikan, dikatakan di ayat yang ketiga tadi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi pastikan diri kita, Bapak, Ibu, anak-anak, tua, muda, oma, opa, opung, semua di tempat ini bukan orang-orang miskin, tapi orang-orang kaya secara rohani. Karena sejak Bapak, Ibu, anak-anak sekalian memilih Tuhan, Tuhan sudah memberkati dengan kekayaan, berkat dari sorga. Ada 4 kekayaan rohani yang harus kita sadari bahwa saya punya itu. Dan saya mau pergunakan kekayaan rohani itu. Yang pertama, saya mau baca dulu dalam 1 Korintus 1 ayat 5 ya. Saya bacakan 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Dikatakan sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya. Berarti sudah kaya. Kalau kata telah berarti sudah. Nah, yang pertama, arti kekayaan rohani adalah yang pertama, kekayaan di dalam perkataan. Amin. Yang pertama adalah kekayaan di dalam perkataan. Karena kita tahu pada waktu Tuhan menciptakan bumi ini, Dia menggunakan apa? Perkataan. Dan firman Tuhan katakan bahwa firman Allah itu adalah perkataan Tuhan. Jadi yang pertama, perkataanmu itu mampu memperkaya banyak orang. Perkataanmu mampu mendatangkan kesejukan. Perkataanmu mampu mendatangkan kesembuhan. Perkataanmu mampu mendatangkan berkat. Perkataanmu mampu mendatangkan kekuatan. Berarti Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian, kalian adalah orang-orang yang kaya. Ketika perkataan yang keluar dari mulutmu itu adalah perkataan Tuhan. Bisa menyembuhkan orang, memberkati orang, menguatkan orang, menghibur orang, membangkitkan semangat yang patah. Bukankah kita orang yang kaya? Mungkin kita nggak bisa ngasih apa-apa. Secara materi kita tidak ada. Tapi begitu kita hadir dalam satu situasi di mana situasi itu dalam situasi yang suram, situasi yang penuh dengan kesedihan, tapi dengan perkataanmu, engkau membangkitkan semangat yang patah. Itu kekayaan yang pertama. Kekayaan rohani yang harus dijaga, yaitu perkataanmu. Perkataan firman, perkataan pengajaran, perkataan hikmat, supaya orang jalannya benar, supaya orang ketika memutuskan sesuatu benar, karena kita memperkatakan firman.
Supaya orang yang tadinya tidak memiliki jalan keluar jadi punya jalan keluar. Itu kekayaanmu. Uang nggak bisa berikan jalan keluar, benar nggak Bapak Ibu? Ada orang susah, kita kasih duit, duitnya habis, orangnya susah lagi. Tapi ketika kita melihat orang susah, kita kuatkan dia, kita doakan dia, Tuhan yang akan buka jalan, Tuhan yang akan memberkati dia. Itu baru yang pertama loh. Kekayaan rohani kita adalah perkataan kita. Di dalam Kolose 3 ayat 16 sampai 17 berbunyi demikian. Kolose 3 ayat 16 sampai 17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan yang sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi jaga itu harta, itu kekayaanmu adalah ucapanmu, adalah perkataanmu. Perkataan yang membangkitkan, menyadarkan, menginsafkan, menguatkan, menghibur orang, itu kekayaanmu, itu hartamu. Harta yang kedua, kekayaan rohani yang kedua. Yakobus 2 ayat 5. Kekayaan yang kedua, selain perkataan yang kedua, Yakobus 2 ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Dengarkanlah hai saudara-saudaraku, perhatikanlah. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman? Jadi kekayaan rohani yang kedua adalah kekayaan dalam iman. Iman ada dari mana? Iman timbul oleh pendengaran akan firman Kristus. Orang yang sering dengar firman Kristus, dia sedang menyerap kekayaan sorgawi, mengimpartasikan iman kepada orang-orang di sekitarnya. Ketika kita datang di tengah-tengah orang yang imannya lemah, seperti tak berpengharapan, kita saksikan kehidupan kita. Kita bagikan kekuatan iman yang kita miliki, kekayaan rohani yang kedua yang kita punya. Sehingga orang yang imannya lemah menjadi bangkit, menjadi percaya, kembali mengasihi Tuhan, dan dia akan mengalami hal yang sama seperti yang kita alami. Itulah kekayaan rohani yang kedua, yaitu kekayaan iman. Jadi yang pertama kekayaan rohani kita adalah perkataan. Yang kedua adalah kekayaan iman. Jadi iman harus dijaga. Makanya Alkitab bilang, Yesus bertanya, adakah iman di bumi? Iman bukan kalau kita udah mati, enggak. Masih di bumi harus punya iman. Orang benar hidup karena percaya, bukan karena melihat. Orang benar hidup karena iman, baru dibilang orang benar. Iman itu dipakai. Mau kita berkelimpahan, mau kita berkekurangan, mau kita sehat, mau kita sakit, iman tetap dipakai. Karena itu kekayaanmu. Itu kekayaan rohani yang kedua. Kekayaan rohani yang ketiga, saya akan bacakan di dalam 2 Korintus 8 ayat 7. Kekayaan rohani yang ketiga. 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan. Yang ketiga apa? Dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Nah yang ketiga. Yang ketiga adalah kekayaan rohani kita adalah kaya dalam pengetahuan. Memiliki pengetahuan Allah yang benar. Memiliki pengetahuan akan firman. Jadi firman itu bukan dibaca cuma hari Minggu. Firman itu dicari pada waktu kita lagi bingung, nggak tahu mau ngapain. Tapi firman itu harus digali, direnungkan. Supaya timbul ini pengetahuan kita tentang Tuhan. Orang yang memiliki pengetahuan tentang Tuhan, dia memiliki hikmat. Sehingga bisa menjadi nasihat-nasihat kita, perkataan-perkataan kita itu membangkitkan semangat orang. Jadi kekayaan yang ketiga adalah pengetahuan tentang Tuhan. Pengetahuan tentang Tuhan tidak saja didapat pada waktu kita membaca firman Tuhan. Pengetahuan dan pengenalan tentang Tuhan ketika kita bisa menang dalam persoalan kita. Karena kita udah tahu cara Tuhan kerja.
Karena kita udah tahu cara proses Tuhan memproses hidup kita. Karena kita tahu cara Tuhan untuk membawa kita naik. Itu pengetahuan kita tentang Tuhan. Jadi jangan pernah menolak setiap hal yang terjadi dalam hidupmu. Jangan pernah marah dengan setiap hal yang engkau alami saat-saat ini. Hanya pastikan dirimu bahwa kamu tetap berada dalam track-nya Tuhan. Karena itu akan membawamu untuk memiliki pengetahuan tentang Tuhan lebih banyak lagi. Membawamu memiliki pengenalan akan Tuhan lebih kaya lagi. Supaya kekayaan rohanimu yang ketiga ini semakin banyak di dalam hidupmu. Jadi yang pertama kekayaan akan perkataan, kedua kekayaan akan iman, ketiga kekayaan akan pengetahuan tentang Tuhan. Yang terakhir yang keempat, Markus 12 ayat 43 sampai 44. Markus 12 ayat 43 sampai 44. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dalam kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Secara hitung-hitungan Bapak Ibu, orang yang memberi materi banyak itu yang kita anggap dia kaya. Tapi Alkitab menuliskan, orang yang tidak punya apa-apa, namun dia masih memberikan seluruh yang dia miliki, itulah orang yang kaya. Jadi kekayaan rohani yang keempat adalah kaya dalam pelayanan kasih. Kaya dalam pelayanan kasih. Saya mau bacakan dalam terjemahan lain ya. Dalam terjemahan lain, dalam firman Allah yang hidup, saya akan bacakan. Di Markus 12 ayat 43-nya. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, janda yang miskin ini telah memberikan. Janda yang miskin ini telah memberikan lebih daripada jumlah uang yang diberikan oleh semua orang kaya. Karena mereka memberikan sebagian kecil dari kekayaan mereka yang melimpah-limpah. Sedangkan janda ini telah menyerahkan semua yang dimilikinya. Nah, kebayang nggak? Orang yang punya penghasilan misalnya 100 juta. Ketika dia memberikan 1 juta untuk pekerjaan Tuhan. Itu kecil Bapak Ibu. Dibandingin janda yang punya 500.000, dia kasih semua 500-500-nya kepada Tuhan. Itu yang kaya. Itu prinsip Alkitab. Jadi kekayaan rohani yang keempat adalah kaya dalam pelayanan kasih. Jadi diingat baik-baik, kita punya 4 kekayaan rohani Bapak Ibu. Mari kita gali, mari kita kejar, mari kita fokus dengan 4 kekayaan rohani itu. Kekayaan akan perkataan, kekayaan akan iman, kekayaan akan pelayanan kasih, kekayaan akan, apalagi yang terakhir tadi, kekayaan akan pengetahuan tentang Allah yang benar. Jadi 4 hal ini, mari yuk kita kejar. Dalam minggu ke depan ini, kita kejar 4 hal ini. Kita cari, kita gali, kita lakukan 4 hal ini. Supaya apa? Kekayaanmu akan semakin bertambah. Kekayaan rohanimu akan semakin besar. Sehingga apabila kekayaan rohani itu ada dalam hidupmu, maka dengan mudah engkau dapat mengelola kekayaan duniawi dengan benar. Amin. Kalau kekayaan rohani kita 4 hal tadi itu ada makin besar, maka kekayaan duniawi akan kita kelola dengan benar. Karena di dalamnya ada apa? Ada iman, ada pengetahuan, ada perkataan-perkataan, ada pelayanan kasih. Maka kekayaan duniawi sebesar apapun kita akan kelola dengan bijaksana. Jadi yang dikejar itu kekayaan rohani dulu. Jangan terbalik. Kalau udah terbalik ya udah susah. Amin. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Kita mau akhiri ibadah pagi hari ini. Dan ada yang mau didoakan? Anak-anak udah mulai sekolah belum? Senin udah mulai sekolah ya? Yang udah mau sekolah? Minggu depan, Oma. Oh, minggu depan udah mulai sekolah ya, onsite semua ya. Ele juga udah mulai sekolah, tanggal 20 trial ya, Eng ya. El udah mau sekolah juga di tempatnya Kakak Sofia. Yang lain, oke, Mabel, Damian juga sudah mulai masuk sekolah ya, minggu depan ya. Kita masih tanggal 25.
Oh 25, Uma. oh, berarti minggu depannya lagi ya, tanggal 25, iya. Tanggal 25 efektifnya ya, seluruh anak-anak sudah sekolah. Baik, ada lagi yang mau didoakan, mungkin yang mau bertugas, mungkin ada yang kurang sehat, kita akan berdoa. Kalau tidak ada, oh Sofia, kakak Sofia mau ngomong apa? Oma, Hmm. kami tiga batuk. Oh, baik-baik. Jos aku Bang Wati. Oke, kita doakan ya. Yang kurang sehat pagi hari ini, kita mau perkatakan firman karena kita punya kekayaan rohani yaitu perkataan firman. Kita mau usir setiap virus, kuman, bakteri, kelemahan tubuh, sakit penyakit, apapun. Ya, mari kita satu dalam doa, semuanya tundukkan kepala, lipat tutup Alkitabnya, kita fokus sama Tuhan ya. Bapak di surga, terima kasih buat hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami semua Tuhan bahwa Engkau telah melimpahkan berkat sorgawi ketika Tuhan memilih kami menjadi orang pilihan Tuhan. Tuhan, mari Bapa senantiasa ingatkan di dalam roh kami bahwa kami adalah orang-orang yang memiliki kekayaan rohani yang luar biasa. Kekayaan akan perkataan, kekayaan akan iman, kekayaan akan pengetahuan, kekayaan akan pelayanan kasih. 4 hal ini Tuhan kami ingin bangun, kami ingin kejar supaya kami menjadi orang yang memuliakan Tuhan dalam hidup kami, menjadi orang yang memberkati banyak orang dalam hidup kami, menjadi jawaban bagi orang-orang dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, materaikan setiap kebenaran firman ini dalam heloh hati kami Tuhan. Saat kami menjalani hidup ini, firman itu mewarnai perjalanan hidup kami. Pada siang hari ini kami berdoa khusus untuk anak-anak kami yang dalam beberapa waktu dekat ini, mereka akan kembali bersekolah secara normal. Kami berdoa untuk Arete, Sofia, Timothy, Jos, Ele, Damean, Mabel yang dalam beberapa waktu dekat ini akan kembali onsite belajar. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kekasih kami ke dalam tangan-Mu. Ketika mereka berangkat sekolah, mereka duduk di bangku sekolah, mereka menyerap pelajaran sekolah, Roh Kudus berjalan bersama mereka, menuntun mereka, menjadikan mereka anak-anak yang berhasil di dalam Tuhan. Dan bahkan perlindungan Bapa menyertai mereka pergi dan pulang, sehingga boleh kembali berkumpul dengan keluarga dalam anugerah keselamatan. Kami juga berdoa kalau di antara anak-anak kami sedang mengalami gangguan kesehatan, untuk Sofia, Jos, dan Timothy, dalam nama Yesus, pada pagi hari ini setiap kuman, virus, bakteri yang mengganggu kesehatan tubuh jasmani anak-anak kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Tubuh mereka adalah bait Allah, bait Roh Kudus, dan kami tidak izinkan sakit penyakit tinggal di dalam mereka dalam nama Yesus. Mereka jadi sehat, kuat, dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Vera, Tuhan kami percaya, kami bersyukur kesegaran, sukacita, damai sejahtera melimpah dalam Ibu Vera, sehingga Ibu Vera makin hari makin segar, makin bersukacita di dalam Tuhan, dan penghiburan Bapa sempurna dalam kehidupannya. Bahkan suster yang merawatnya juga Tuhan berikan kekuatan, terus senantiasa sukacita, damai sejahtera, sehingga bisa melayani dan menolong Ibu Vera untuk tetap terhubung dengan Tuhan dalam persekutuan yang ada. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur kalau Rita sudah berada di tengah-tengah kami dalam perjalanan beberapa waktu yang lalu Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah menyertai dia dan kami bisa berkumpul dalam keadaan tubuh yang sehat dan Tuhan dimuliakan di dalamnya, bahkan bisa berkumpul dengan keluarga saat ini. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Sitorus, Bapak Ibu Tambunan, Ando yang tidak bersama dengan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar anugerah kasih Allah melimpah dalam kehidupan mereka dan mereka boleh memaksimalkan kekayaan rohani yang sudah didengar pagi hari ini, dan biarlah kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan keluarga ini Tuhan. Berdoa juga untuk Mega David, juga kalau mungkin dalam beberapa waktu ke depan kembali beraktivitas, bekerja, Tuhan Kau berkati mereka, kesehatan, anugerah kasih, penghiburan Allah, kekayaan-kekayaan rohani, potensi-potensi ilahi yang ada dalam hidupnya Tuhan Engkau tambahkan dari waktu ke waktu dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Tati Tuhan, kami terus berdoa untuk kesehatannya, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, anugerah Allah melimpah dalam hidupnya Tuhan. Biar kekayaan rohani yang sudah didengar pagi hari ini boleh semakin digali, semakin dimunculkan secara luar biasa, dan Tuhan dimuliakan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk Hannah, Henry, dan El, Tuhan berkati Tuhan keluarga kecil ini. Kami juga berdoa setiap kekayaan rohani yang mereka sudah dengar hari ini boleh semakin
mereka kejar, semakin mereka gali, semakin mereka munculkan, semakin menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan mereka semakin kaya di dalam kekayaan rohani yang sudah Tuhan berikan sejak semula. Kami berdoa juga untuk Oma Nafi, Tuhan. Berkati Oma Nafi, Tuhan, tubuh semakin tua tapi rohnya akan semakin kuat, semakin perkasa, kekayaan rohani yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidupnya itu semakin berbuah, bertumbuh dan nyata, dan Tuhan dimuliakan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, Tuhan. Kami menyerahkan, Tuhan, seluruh perjalanan rohani kami, seluruh perjalanan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu kami bisa karena Tuhan, kami ada karena Tuhan, kami mampu karena Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biar kekayaan rohani, potensi-potensi ilahi, Tuhan, yang mungkin terlupakan atau yang mungkin belum ada dalam hidup kami, Tuhan, mari bantu kami, Tuhan, untuk kami mengenal, menggalinya lebih banyak lagi, Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat, menjadi jawaban bagi umat yang kami gembalakan. Terima kasih Bapa di surga, inilah syukur kami pagi hari ini, Tuhan, dan kami mau berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat tangan, kedua tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita minta biar kekayaan rohani yang Tuhan sudah curahkan sejak kita dipilih oleh Tuhan itu muncul kembali, bahkan semakin besar saat kita meresponinya, melakukannya seturut kehendak Tuhan. Bapa di surga, inilah anak-anak-Mu Tuhan yang mengarahkan kedua tangan kami kepadamu Bapa. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib, untuk memberitakan kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Bapa di sorga, kami terima seluruh kekayaan berkat rohani yang sudah Tuhan berikan dengan iman. Di dalam nama Yesus yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Jangan lupa minggu depan ibadah onsite jam 8 pagi.